Selamat siang teman-teman semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan kita selalu sehat, selalu lancar beraktivitas ya teman-teman semuanya. Hari ini saya mau unboxing belanjaan siang saya tadi ya teman-teman. Sebelum sholat zuhur saya mampir ke pasar sebentar untuk membeli kebutuhan hari ini ya. Di sini saya ada membeli sayur ya teman-teman. Ini saya membeli sayur kangkung. Ini sayur kangkung saya beli 1 ikat. Ini tadi harganya Rp4.000 ya teman-teman. Di sini di tempat daerah saya ini sayurnya masih mahal ya teman-teman. Biasanya sayur kangkung ini 3.000, sekarang sudah menjadi 4.000. Kemudian ini saya membeli daun bawang dan daun seledri ya teman-teman. Segini 1 ikat ini tadi uangnya Rp5.000. Daun seledrinya dapat segini. Terus daun bawangnya dapat 4 tangkai begini ya teman-teman. Jadi disatukan begini harganya tadi Rp5.000. Sudah termasuk mahal ini ya teman-teman ya. Mungkin ini efek dari di bulan puasa. Biasanya bahan-bahan di bulan puasa itu biasanya memang mahal ya teman-teman, karena banyak yang membutuhkan. Kemudian tadi juga saya ini beli ladaku merica bubuk. Ini ladaku merica bubuk saya beli 4 ya teman-teman. Ini 1 tadi sudah saya pakai, ini tinggal 3 lagi. Ini ladaku merica bubuk ini satunya kalau di daerah saya 1.000 ya teman-teman. Jadi 4.000 tadinya saya beli 4. Kemudian ini saya lanjut, saya membeli cuka ya teman-teman, tapi saya tidak tahu ini harganya. Tadi suami saya yang beli. Saya beli 1 botol. Kemudian ini juga ada gula merah ya teman-teman, 1 bulat ini juga saya tidak tahu. Ini juga suami saya yang beli. Kemudian belanja siang saya selanjutnya teman-teman. Ini ada permintaan dari anak saya nih, mau beli energen ya teman-teman. Ini juga belanja suami saya tadi. Karena saya beli sayuran, jadi suami saya pergi ke kedai sebelah untuk membeli ini energen 1 renteng ya teman-teman. Selanjutnya juga ini susu Milo bubuk ya teman-teman. Suami saya juga beli 1 renteng. Itulah belanjaan saya hari ini ya teman-teman. Belanjaan tambahan dari minggu kemarin. Hari ini rencananya saya mau buat lumpia ya teman-teman. Martabak mini yang isinya nantinya ada tahu, ada wortel dicampur dengan telur. Ikutin saya untuk membuatnya hari ini ya teman-teman. Ini ya teman-teman penampakan belanja saya sebelum zuhur tadi bersama suami saya. Saya totalnya juga tidak tahu ya teman-teman, karena kalau saya belanja tadi di kedai sayuran total belanja saya 11.000. Tetapi total belanja suami saya tidak bertanya ya teman-teman. Tetapi yang ini yang dapat ada susu Milo, energen, cuka dan gula merah. Ini sebelum saya masukkan ke dalam tempatnya ya teman-teman, ini saya akan potong-potong dulu terlebih dahulu. Di sini saya akan merefill ya teman-teman, atau mengguntingnya
akan saya masukkan ke dalam tempat ini biar untuk memudahkan mengambilnya. Jika tidak saya pisahkan begini satu-satu ya teman-teman, takutnya nanti pas mengambilnya robek. Malumlah kalau anak-anak yang ngambil ya teman-teman, asal main tarik aja. Jadi ini akan saya refill satu persatu, akan saya potong begini ya teman-teman. Jadi saya susun ke dalam tempat. Ini energen ya teman-teman. Ini dimakan atau dikonsumsi oleh anak saya nantinya di waktu sahur ya teman-teman. Karena waktu berbuka kita sudah membuat makanan, jadi di waktu sahur setelah anak makan nasi, setelah itu anak-anak dia selalu membuat energen. Ini energennya ini permintaan dari anak saya, yaitu rasa vanila ya teman-teman. Ini akan saya refill satu persatu dan saya masukkan ke dalam tempat. Ini semuanya sudah selesai saya gunting ya teman-teman. Sekarang ini saya lanjutkan lagi untuk merefill susu Milo yang rasa coklat ya teman-teman. Ini juga saya gunting satu persatu. Ini juga anak saya mengkonsumsinya di waktu sahur ya teman-teman. Jika mereka membuat energen, berarti mereka tidak membuat susu Milo. Alhamdulillah ini sudah selesai. Akan saya susun kembali ke dalam tempat bersamaan dengan energen. Mudah-mudahan muat nih. Karena saya tidak ada mempunyai tempat khusus ya teman-teman. Ini tempat apa adanya saja. Ini sudah selesai. Sekarang lanjut lagi ya. Hari ini saya tidak masak ya teman-teman, karena ada sambal kemarin, yaitu tumis kerang masih ada untuk makan malam. Jadi nantinya kalau untuk sahur saya akan membuat martabak mie saja ya teman-teman. Terkadang habis berbuka itu kami jarang juga makan malam ya teman-teman, karena sudah kenyang dengan menu berbuka yang saya buat. Kemarin menu berbukanya saya buat itu mie goreng. Untuk hari ini insya Allah menu berbukanya martabak mini ya teman-teman, yang isinya tahu, wortel, dan telur. Nanti bisa teman-teman lihat di video berikutnya. Ini saya memotong sayurnya dulu ya. Ini sayurnya akan saya buat ini nantinya tumis kangkung ya teman-teman. Untuk memudahkan saya memasak di pagi hari, jadi di siang hari ini karena waktu saya senggang, jadi ini akan saya potong-potong ya teman-teman. Jadi waktu pagi di subuh hari itu menjelang kita mau sahur, jadi ini saya tinggal buat saja lagi. Jadi memudahkan pekerjaan kita di waktu subuh. Oh ya teman-teman, jika ada suara berisikan yang terdapat di dalam video saya ini, nantinya itu adalah suara kendaraan ya teman-teman, karena dapur saya bersebelahan dengan jalan. Jadi sewaktu saya membuat video ini, terkadang ada kendaraan seperti mobil yang lewat, yang musiknya besar gitu ya teman-teman. Ini di tempat saya ini adalah gang buntu ya teman-teman, tetapi banyak juga kendaraan yang lewat di sini. Terkadang mereka itu muter balik langsung ya teman-teman, tidak tahu bahwa gang di tempat rumah saya ini adalah gang buntu. Kalau mobil tidak bisa lewat, tetapi kalau motor nantinya bisa nyelip ke mana-mana ya teman-teman.
Tapi kalau diterusan sampai ke belakang sampai habis jalan ini memang tidak bisa ya teman-teman. Tetapi kalau di depan rumah saya motor bisa lewat. Ini teman-teman, saya memotong sayurnya sudah selesai. Ini bisa kita gunakan untuk di pagi hari. Tinggal menumisnya aja lagi ya teman-teman. Insya Allah ini saya akan membuat tumis kangkung pakai terasi ya teman-teman. Kalau tidak pakai terasi, kalau tidak pakai udang rebon gitu ya, udang yang kecil-kecil itu. Sudah selesai, tinggal kita simpan di dalam kulkas. Saya tidak ada pakai tempat ya teman-teman. Ini saya hanya memakai kantong asoy saja ya teman-teman. Ini sayurnya sewaktu saya memasak saja, nanti saya cuci. Ini kemudian saya ikat, tinggal masukkan ke dalam kulkas. Di sini saya akan membuat martabak mini ya teman-teman, seperti yang saya ceritakan tadi. Di sini saya menggunakan tahu putih ya teman-teman. Ini saya gunakan tahu putih sebanyak 10 ya teman-teman. Besarnya sedang. Ini saya gunakan untuk isiannya nanti ya. Kemudian tidak tahu saja, kemudian ini saya menggunakan 2 buah wortel. Ini akan saya parut dengan parutan keju nanti. Kemudian campuran isinya lagi, ini saya menggunakan 5 butir telur ayam. Bumbu-bumbunya ya teman-teman, ini nanti saya beri, ini 1 sendok makan bawang putih. Kemudian saya beri nanti 1 bungkus reko rasa sapi. Kemudian ladaku merica bubuk biar nanti bertambah wangi ya teman-teman. Tidak lupa juga ini kalau kita membuat martabak mini ini tidak pernah ketinggalan, yaitu ini adalah daun bawang dan daun seledri. Ini akan saya potong-potong dulu ya, yang patut dipotong, yang patut kita hancurkan, yang patut kita serut. Kita mulai untuk bekerja. Sekarang ini saya akan mempersiapkan bahan-bahan atau yang digunakan untuk isian martabak mini ya teman-teman. Yang pertama ini saya gunakan 2 buah wortel, ini akan saya serut dengan parutan keju. Boleh juga nanti teman-teman dibuat seperti kotak-kotak gitu ya, seperti dadu, boleh juga, sesuai dengan selera teman-teman saja ya. Ini saya mulai melompat dia teman-teman. Kalau saya serut begini ya, ini akan dimakan oleh anak saya. Tetapi kalau wortelnya saya kotak-kotakkan, nanti takutnya dibuang oleh anak saya ya teman-teman. Jadi saya putuskan untuk saya parut aja dengan menggunakan parutan keju. Di sini sepertinya ya teman-teman, kalau saya menggunakan 2 wortel sepertinya kebanyakan, nanti jangan warna wortelnya aja yang muncul ya teman-teman. Jadi saya putuskan untuk menggunakan 1 wortel. Ini dia ya teman-teman yang sudah saya parut. Kemudian ini akan saya lanjut untuk memotong daun bawang ya. Ini daun bawangnya sudah saya cuci. Ini akan saya potong-potong ya teman-teman. Saya potongnya seperti ini saja ya. Tidak terlalu kasar, tidak terlalu halus. Hanya sedang-sedang saja ya teman-teman. Ini daun bawangnya saya gunakan 2 batang. Karena kalau kita membuat martabak mie itu, kalau tidak ada daun bawang mie kurang afdol gitu ya teman-teman.
Nih seperti ini aja. Kemudian ini akan saya salin ya. Kita lanjut lagi, ini memotong daun seledri biar nanti martabak mini kita bertambah wangi ya teman-teman. Ini kita pergunakan secukupnya juga ya. Ini sudah saya potong seperti ini saja ya. Ini akan saya sebelahkan tempatnya dengan daun bawang ya teman-teman. Sudah gini saja. Kemudian ini akan saya lanjut untuk menghancurkan tahunya ya teman-teman. Ini saya menghancurkannya dengan memakai batu cabai ya teman-teman. Kita hancurkan ini sesuai dengan selera aja ya teman-teman, boleh halus boleh tidak. Tergantung kita masing-masing menggunakannya. Setelah tahunya hancur seperti ini saya menggunakan centong nasi ya teman-teman. Kemudian ini akan saya masukkan atau saya tambahkan secukupnya garam ya. Saya menggunakan garam halus. Kemudian ini saya masukkan 1 bungkus Royco rasa sapi ya. Kemudian ini akan saya tambahkan merica ladaku. Ini saya beri separuh ya teman-teman, atau setengah dari ladaku ini. Kemudian baru saya masukkan bawang putih. Ini bawang putihnya 1 sendok makan ya. Kemudian ini kita aduk kembali biar bumbunya merata. Lanjut kita masukkan wortel yang sudah kita parut tadi ya. Saya masukkan semuanya. Kemudian kita aduk kembali. Ini isian martabak mininya, ini versi saya ya teman-teman. Setelah tercampur rata begini, kemudian baru saya masukkan 5 butir telur ini. Saya pecahkan satu persatu. Kemudian ini kita aduk kembali biar telurnya menyatu dengan bahan-bahan yang telah saya satukan tadi seperti tahu, wortel. Ini kita aduk. Ini sepertinya sudah teraduk dengan rata. Kemudian ini siap untuk ditumis teman-teman. Ayo teman-teman, ikutin saya untuk menumis isian dari martabak mini ya. Ini dia. Ini pertama sekali wajannya saya beri minyak sedikit ya teman-teman, atau secukupnya. Kemudian saya hidupkan apinya. Ini kita sebarkan minyaknya ya teman-teman di tepi wajan, biar pas kita menumisnya tidak lengket ya. Kita tunggu minyaknya panas dulu ya teman-teman, baru kita tumis isiannya. Ini sepertinya minyaknya sudah panas ya teman-teman. Kemudian ini saya masukkan adonannya, saya tumis. Ini akan saya tumis sampai air tahunya menyusut ya teman-teman, atau tidak ada airnya lagi.
Ini teman-teman bisa mencampurkannya dengan daging ayam atau udang gitu ya, menurut selera kita masing-masing. Kalau saya ini bahan yang tersedia di rumah saja ya teman-teman. Ini kita tumis hingga wangi dan masak ya teman-teman. Ini sepertinya sudah matang ya teman-teman. Air tahunya juga sudah menyusut. Ini terakhir baru saya masukkan daun bawang dan daun seledri. Kita campur jadi satu. Kita aduk ya. Ini sudah tercampur dengan rata ya teman-teman. Kemudian saya matikan apinya dan saya tunggu dingin dulu bahan isiannya, baru nanti akan dibungkus dengan kulit lumpia. Kalau soal rasanya insya Allah ini sudah pas ya teman-teman. Dari tercium wanginya saja ini sudah enak kelihatannya ya. Tuh sudah matang ya teman-teman. Waktunya saya matikan api kompornya. Alhamdulillah anak-anak saya sudah mulai membungkusnya ya. Ini pas membungkusnya adonannya sudah dingin. Ini sudah sore hari ya, sekitar 4:30 mereka sudah mulai membungkus martabak mini yang isinya tahu, wortel, dan telur. Ini alhamdulillah sudah selesai semua dibungkus ya teman-teman. Ini kulit lumpianya ini saya doublekan gitu ya. Satu bungkus kulit lumpia itu ada 50 lembar, karena didoublekan seperti ini jadi dapatnya 25 buah ya teman-teman. Ini udah siap untuk digoreng dan dikonsumsi ya. Ini minyaknya saya panaskan dulu ya. Setelah minyaknya panas, kemudian ini saya masukkan martabak mininya satu persatu ya. Nanti kalau sudah kecoklatan baru kita angkat. Di sini sepertinya martabak mininya sudah mulai coklat ya teman-teman bagian bawahnya. Kemudian ini saya lanjut untuk membaliknya. Di sini sepertinya sudah matang ya teman-teman. Ini waktunya kita angkat. Cantik ya teman-teman masaknya. Ini begitu gurih ya, tidak meresap minyak ini ya teman-teman. Ini saya angkat semuanya. Kita lakukan penggorengannya nantinya sampai selesai ya. Oh ya teman-teman semua, berbuka apa ya hari ini? Nanti jangan lupa di komen di kolom komentar ya, biar kita bisa sharing-sharingan untuk menu berikutnya. Ini ya teman-teman, menu berbuka saya, martabak mininya sudah selesai. Tuh, ini saya mengkonsumsinya memakai kuah seperti kuah pempek gitu ya teman-teman, tetapi tadi saya membuatnya itu tidak saya videokan. Inilah teman-teman menu berbuka saya, nantinya akan ditemanin dengan buah semangka yang begitu cantik warnanya dan segar.
Alhamdulillah ya teman-teman, sirinenya sudah berbunyi. Ini waktunya kami untuk berbuka puasa. Di sini kami membaca doa berbuka puasanya masing-masing ya teman-teman, seperti biasanya. Mudah-mudahan puasa kita hari ini diterima oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai di sini dulu ya teman-teman aktivitas saya hari ini. Bagi teman-teman yang sudah menonton video saya tanpa di skip, saya ucapkan terima kasih. Yang komen maupun yang tidak komen juga saya ucapkan terima kasih. Hanya Allah yang bisa membalaskan atas kebaikan teman-teman semua yang sudah mensupport channel saya, Rafnida Gusmira. Bagi teman-teman yang baru ketemu channel saya, Rafnida Gusmira, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Hidupkan tanda loncengnya supaya teman-teman semuanya mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin.